Yo, home bakers, sit back and relax. Saatnya kita sharing bikin French baguette dengan metode pulis. Mari kita mulai. Pertama, kita siapkan dulu pulisnya sekitar 4-6 jam sebelum kita bikin rotinya. Bahan pulisnya ada air mineral 100 ml, kemudian tepung terigu protein rendah 90 gram, dan ragi kering 1 gram. Aduk hingga merata hingga tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Lalu biangnya ini akan aktif sekitar 3-6 jam. Cepat lambatnya tergantung pada temperatur ruangan di masing-masing daerah. Selanjutnya ditutup, dan nutupnya tuh longgar gini aja ya, jangan dikencangkan. Saat pulis starternya udah jadi, saatnya kita mulai bikin adonan utamanya. Kita masukkan 20 ml air mineral, airnya suhu ruangan aja ya teman-teman. Selanjutnya 90 gram tepung terigu protein tinggi. Terus semua pulis yang tadi kita bikin, masukin aja teman-teman sekitar 190 gram. Selanjutnya ada garam 3 gram. Udah teman-teman, bahannya itu doang. Jadi kayak buku karangannya Ken Forkis yang berjudul Flour, Water, Salt, Yeast. Jadi dengan 4 bahan itu, kemampuan kita digali untuk bikin roti yang enak. Dicampur sampai merata aja, sampai tepung dan airnya homogen seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan folding sekitar 2 kali. Sekarang kita tutup dan istirahatkan adonannya 30 menit. Setelah 30 menit, saatnya kita masuk ke sesi stretch and fold. Oh iya, untuk teman-teman yang pakai mixer, tahapan stretch and fold ini jangan di-skip ya, karena fungsinya sangat penting untuk memperkuat struktur gluten di adonan kita. Pertama, siapkan air bersih untuk membasahi tangan. Tujuannya biar tangan kita nggak lengket saat lagi stretch and fold kayak gini nih. Caranya cukup ditarik lalu dilipat, dan lama-kelamaan nanti adonannya akan padat kayak gini. Jadi aku bisa bilang baguette ini tanpa diuleni teman-teman. Kemudian kita tutup lalu resting lagi 20 menit. Yuk teman-teman, kita lanjut ke stretch and fold yang kedua. Ditarik, kemudian dilipat. Nah, saat ditarik tadi kelihatan kan tuh teman-teman, adonannya sudah lebih lentur. Jadi ketika kita resting adonannya, tepung, air, dan ragi mereka saling bereaksi. Dan ketika stretch and fold yang kedua ini, adonannya jadi lebih rileks, lentur, dan juga lebih bervolume. Setelah dilipat, lanjut kita resting lagi 20 menit. Jadi total keseluruhan bulk fermentation kita sekitar 70 menit. 70 menit sudah terlewati. Selanjutnya kita keluarkan adonan dari wadahnya. Dan lanjut kita porsi. Coba kita timbang dulu. Nah, jadi resep ini menghasilkan sekitar 290 gram ya teman-teman. Kita bagi jadi 2 aja ya biar size-nya lebih pendek. Tapi kalau kalian punya oven yang lebar, bisa aja kok nggak usah dipotong. Jadi 1 long baguette. Kalau yang long baguette biasanya aku bikin sekitar 40 cm-an. Oke, sudah kita bagi 2. Selanjutnya kita bentuk pertama dulu si baguette-nya ini. Untuk cara bentuk pertamanya, bisa teman-teman perhatikan ya videonya baik-baik.
Bedanya dengan stretch and fold tadi yang pakai air biar nggak lengket, nah kalau untuk ngebentuk kita pakai tepung. Tapi tipis-tipis aja teman-teman ya tepungnya, jangan terlalu banyak, karena nanti malah jadi licin di meja. Bentuk pertama selesai, kemudian kita resting lagi 20 menit. Kita final shape, berikan tepung tipis-tipis ke adonan dan ke mejanya, dan seperti ini langkah membentuk bagetnya. Nah, dengan kita tepuk-tepuk lama-kelamaan, adonannya nanti akan memanjang ke samping dengan sendirinya. Bisa teman-teman bandingkan dengan adonan di atas yang masih belum dibentuk. Kita bikin panjangnya sekitar 17-19 cm-an. Terakhir kita roll sedikit untuk menyempurnakan bentuknya, biar proporsional ya teman-teman bentuknya. Kita nggak mau ada yang gendut atau kurus di salah satu sisinya, nanti malah dikira bikin pentungan kasti. Membentuk sudah selesai, selanjutnya kita final proofing. Untuk final proofingnya harus kita sekat ya teman-teman. Nggak bisa kita proofing lepas kayak bikin roti manis atau burger gitu. Karena kita pakai kadar air yang cukup tinggi. Nantinya kalau kita nggak pakai sekat atau penyangga kayak gini, dikhawatirkan saat di proofing, roti kita akan bleber ke samping. Kayak yang aku bilang tadi, baget ini pakai kadar air yang lumayan tinggi. Sebenarnya ada loh tray khusus baget. Tapi kalau nggak ada, kain kanvas bisa jadi solusinya. Malah nih ya, profesional bakery di luar sana lebih suka pakai kain gini juga daripada tray khusus baget. Jadi, untuk teman-teman para home bakers, keterbatasan jangan dijadikan halangan untuk kita berkreasi. Malah enaknya home bakers itu kita punya lebih banyak waktu untuk belajar dan juga berkreasi. Nah, beres nih, kita final proofing ya. Sambil proofing, kita siapkan oven di suhu 230 derajat. Proofingnya sekitar 30-45 menit. Wah, ternyata di 30 menit rotinya sudah siap dipanggang nih. Saat dicoba poke test, terasa sudah banyak udara di adonannya. Saatnya kita pindahkan ke loyang, dan ingat ya, suhu ovennya sudah harus ready. Karena memang karakternya roti Eropa adalah main api yang tinggi. Terus selalu ingat nih, sambungannya tadi harus selalu di bawah posisinya ya. Oke, sudah dipindahkan semua bagetnya. Kemudian kita dusting tipis-tipis aja dengan tepung terigu. Fungsinya dusting ini salah satunya biar silet kita nggak lengket saat menyayat bagetnya. Terus pas lagi nyilet, sudutnya nggak 90 derajat kayak gini ya. Kita miringkan sedikit tangan kita sekitar 45 derajat. Lalu disayat sekitar 2 atau 3 sayatan. Nah, langsung kita praktek aja. Next, kita bake. Yang 3 kita bikin pakai teknik steam bikinanku. Dan yang satunya kita coba tanpa steam ya. Biar kelihatan kayak gimana sih perbandingannya. Kita semprotkan air secukupnya ke baskom atau tray stainless. Kalau baskom gini nggak muat di oven rumahan, kalian bisa cari tray yang rendah seperti ini. Yang penting nanti rotinya bisa masuk dan juga muat ke dalam ovennya. Kita tutup kemudian kita panggang di suhu 230 derajat sekitar 20-25 menit.
Di 15 menit yang pakai steam tadi aku buka tutupnya, ternyata kurang dari 20 menit yang tanpa tutup sudah matang lebih dahulu. Tentu saja dia matang terlebih dahulu karena sejak awal langsung terpapar api. Selesai teman-teman, ini nih yang pakai steam tadi. Nah, kira-kira gini perbedaannya teman-teman. Yang kanan tanpa steam dan yang kiri pakai steam. Maka dari itu, dalam pembuatan roti sourdough dan roti-roti Eropa lainnya, proses steaming atau penguapan cukup penting saat lagi pengovenan. Karena bakal ngaruh ke penampilan akhir, dan juga volumenya akan lebih besar ketimbang yang tanpa steam. Wah, lumayan ya rongganya cukup besar. Ada yang lebih keren lagi, biasanya rongganya seperti sarang lebah teman-teman. Itu juga dipengaruhi oleh kadar air yang lebih tinggi dan juga waktu fermentasi yang lebih lama. Sekarang kita sharing yang basicnya aja dulu. Kita tes bikin sandwich yang simpel-simpel aja. Base-nya di sini aku pakai saus mustard yang kasar. Lanjut ada selada romaine. Dan juga beef salami. Enak juga nih kalau ditambahin keju slice dan juga saus. Selesai deh, bisa dipakai untuk bekal anak sekolah atau bekal ke tempat kerja. Masih banyak sih kreasi lainnya. Kalian bisa jadikan juga garlic bread. Resepnya ada di pojok kanan atas. Ngiklan dikit guys. Selamat mencoba resep basic French baguette. Like, share, dan subscribe jika kalian suka channel ini.